Baik, selamat malam orang muda Katolik. Selamat malam, apa kabarmu semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Pada malam hari ini saya mengundang Jeff sendiri sebagai orang muda Katolik di Paroki Santo Andreas Ngalu guna mau menyaringkan berbagai macam pengalamannya sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu media sosial dan iman orang muda Katolik. Ya baik, untuk mempersingkat waktu saya menanyakan kepada Pak Jeff tentang pengalaman ya, kira-kira sejauh ini dengan adanya media sosial itu apakah membantu mereka untuk semangat ke gereja, semangat untuk mencari pengetahuan tentang yang rohani, atau mereka lebih memilih tinggal di rumah, sibuk dengan permainan yang mungkin game, TikTok dan sebagainya macam hiburan lainnya dan tidak memfokuskan diri pada hal yang sebenarnya penting. Mungkin Pak Jeff bisa men-sharingkan sedikit tentang ini. Oke, terima kasih Pater karena telah mengundang saya ke tempat ini. Yang pertama, peran media sosial untuk anak muda saat ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi dalam hal gereja, anak-anak tetap datang ke gereja. Iya, aktif ke gereja ya. Tetapi di satu sisi mereka juga menggunakan media sosial untuk gadget. Iya benar. Bermain game ya. Berkomunikasi dengan teman-teman. Benar ya. Memang betul, karena memang media sosial itu memang tidak hanya digunakan untuk yang rohani saja, tetapi juga untuk hiburan, musik, berbagai macam hal yang bisa membantu semangat masa depan dan juga talenta yang orang muda miliki. Tentunya itu bisa membuat mereka untuk lebih berkembang. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa dengan adanya media sosial ini, dari pengalaman Jeff sendiri melihat kira-kira dominan orang muda itu lebih memilih untuk merayakan Ekaristi di gereja, atau mereka lebih memilih untuk nonton di YouTube misalnya live streaming, atau juga mungkin lebih memilih untuk dengar renungan dari para imam, para pastor daripada ke gereja terus, daripada untuk apa ke gereja. Mungkin pengalaman dari Jeff sendiri melihat itu mana lebih dominan? Orang muda lebih tertarik dengan media nonton di YouTube atau lebih tertarik untuk ke gereja? Oke, terima kasih Pater. Sejauh pengamatan saya yang saya lihat, orang muda yang sudah tergabung dalam wadah organisasi OMK, itu ada beberapa orang yang lebih dominan mengikuti setiap kegiatan perayaan Ekaristi di gereja. Iya benar ya. Kemudian ada juga anak muda yang di dalam OMK lebih banyak mengikuti hal-hal yang berbau gadget. Iya, di luar dari itu ya. Di luar itu, anak-anak yang belum masuk dalam wadah organisasi semuanya lebih pada dunia gadget. Iya, iya benar ya. Bahkan untuk kegiatan rohani seperti perayaan Ekaristi, mengikuti kegiatan seperti itu jarang sekali. Iya memang benar, karena kalau kita melihat handphone seperti ini, semuanya serba instan. Semuanya tinggal disentuh langsung, orang langsung dapat. Bahkan tidak hanya sentuh, bisa merekam langsung mendapat apa yang diinginkan. Memang media sosial itu memang sungguh dan sangat membantu, khususnya perkembangan iman orang muda. Baik Jeff sendiri, kalau dalam kehidupan Jeff sendiri berhadapan dengan orang muda, misalnya ketika dalam perjumpaan atau pertemuan, atau juga misalnya di tempat-tempat yang sebenarnya itu formal, entah itu misalkan di gereja yang sakral, orang butuh keheningan, tetapi nampaknya bahwa sebagian dari orang muda itu salah menggunakan handphone. Dalam arti kadang waktu yang tidak tepat. Mungkin jam belajar tetapi mereka main game. Mungkin juga waktu untuk berdoa tetapi mereka masih di gereja juga masih main selfie-selfie. Pengalaman dari Jeff sendiri melihat
orang muda punya punya tindakan seperti itu, kira-kira Pak Jeff menilai bahwa apakah itu sesuatu yang baru? Mereka baru melihat media sosial seperti itu atau memang mereka kurang memahami tempat waktunya Oke, dalam menggunakan media sosial? oke, terima kasih Pak Ter. Hal seperti itu bukan merupakan suatu hal yang baru bagi saya Iya, ketika benar. saya melihat anak-anak menggunakan media sosial. Ada banyak hal yang bisa kita memberikan contoh, tapi cukup saya membagi beberapa hal yang saya lihat. Setiap kali ada kegiatan, misalnya ada perayaan, ada kegiatan diskusi Iya, benar. di Doa di basi, doa di basis, rosario. rosario, Ya. anak-anak muda lebih memfokuskan HP ketimbang berdiskusi. Iya, benar. Berdiskusi. Iya, benar. Maksudnya bahwa mereka berjumpa tetapi Berjumpa. mereka sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Iya, handphonenya masing-masing. Kadang saya berbicara bahwa kita yang dekat seolah-olah jauh, Yang dan jauh, yang jauh seolah-olah dekat. ya itu Begitu. benar itu kan. Orang muda harus dengar itu. Yang dekat itu dijauhkan, sedangkan yang jauh itu didekatkan. Itu pasti pengalaman orang muda yang nonton ini, pasti banyak pengalaman soal ini. Jadi itu benar. Mungkin Jeff sendiri melihat ketika berhadapan juga dengan orang tua ya, orang tua dari orang muda, apakah kegiatan-kegiatan kita, rekoleksi kita seperti ini, sejauh pengalaman dari Jeff sendiri melihat apakah orang tua itu sungguh-sungguh mendukung mereka tidak? Dalam arti bahwa khususnya mereka yang di setiap saat hanya di rumah, mungkin karena orang tua terlalu sayang dengan anak-anak, jadi berat juga mau melepaskan mereka untuk bermalam semalam di luar ya, apalagi malam minggu. Mereka punya ketakutan juga dalam arti itu, mungkin karena mereka pergi punya pergaulan bebas, mungkin bikin pacaran, tetapi sejauh ini pengalaman dari Jeff sendiri melihat apakah orang tua itu sungguh-sungguh mendukung orang muda punya kegiatan seperti ini, atau malah mereka memilih tidak usah ikut sejauh ini orang tua dukungannya mereka. Oke, terima kasih. Sejauh yang saya lihat bahwa anak muda yang sudah masuk dalam wadah organisasi Ya, di ya. setiap kegiatan itu orang tuanya sangat mendukung. Orang tuanya mendukung ya, benar ya. Mengapa orang tua sangat mendukung? Karena orang tua tahu bahwa OMK itu memiliki visi, tujuan Jelas. Jelas. Iya, benar. yang mana kita membangun talenta, membangun karakter, membangun Benar. sikap untuk menjadi contoh di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, benar. Tanpa orang muda, sekali lagi gereja akan mati. Orang muda adalah tulang punggung gereja. Itu yang penting. Artinya bahwa orang tua, mungkin saja orang tua mendukung ya Pak Jeff. Orang tua mendukung anak-anak untuk ikut kegiatan rohani, entah itu camping rohani, kegiatan yang sebenarnya baik untuk mereka, masa depan mereka. Tetapi mungkin saja ya dari dirinya mereka sendiri mereka tidak mau. Iya. Iya, bisa Kadang jadi ya. seperti itu ya. Iya. Kadang seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya sungguh mendukung, tetapi karena pertama mungkin orang muda pikiran di stasi Laipanak itu kan tidak ada jaringan di sana. Iya. Malam minggu lagi bagaimana mau SMS, bagaimana mau WA, Iya. mau VC, mungkin tidak bisa. Iya, Karena mereka merasa bahwa seharian sejam tidak VC atau sejam tidak online itu rasanya bahwa sungguh merasa kehilangan. Iya. Iya. Dan sekali lagi Jeff, saya mau menanyakan sedikit tentang mungkin Jeff bisa memberikan sedikit pesan untuk orang muda yang sekarang lagi nonton, mungkin mereka lagi serius-serius lihat wajahnya Jeff sendiri. Kira-kira apa sih pesan untuk orang muda yang ada di parokinya kita? Apalagi ini sebagian dari yang nonton ini dari stasi, juga dari pusat paroki, berbagai macam yang mungkin juga sebagian dari mereka jarang-jarang ke gereja. Jadi mungkin pesan bagaimana untuk mereka, khususnya untuk lebih semangat, lebih aktif untuk menjadi orang muda Katolik. Ayo coba pesan untuk teman-teman. Oke, terima kasih rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua bahwa bergabunglah bersama OMK
karena OMK merupakan salah satu wadah untuk melatih kepemimpinan Anda. Dalam hal ini maksud saya keluarlah dari zona nyaman Zona Anda nyaman ya. untuk bergabung dengan OMK. Karena OMK memberikan segala demi masa depan Anda. Iya benar. Iya, maksudnya bahwa sebenarnya orang muda itu sekali lagi menjadi tulang punggung gereja. Tetapi pesan dari Jeff sendiri tadi bahwa tanpa orang muda arah gereja itu tidak jelas larinya kemana. Tentu Jeff memberikan pesan supaya wajah gereja itu nampak, wajah gereja itu sungguh-sungguh terlihat. Dan mungkin Jeff mau omong sesuatu yang mungkin menyuruh Jeff penting Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam Oke, ini. singkat saja bahwa masa depan gereja ada di kaum muda. Kaum muda, orang muda ya. Tanpa kaum muda, gereja itu pasti akan mati. Benar. Mari kita berjuang bersama-sama. Iya. Terima kasih untuk Jeff yang sudah datang ke sini jauh-jauh, sudah datang bergabung di sini. Semoga jangan pernah bosan ya kalau ada undangan untuk datang ke sini untuk kita Siap. ya, wawancara atau sharing-sharing pengalaman ya. Sekian dan terima kasih.